Dewa Obat Terkuat, Bab 339. Chen Fan tidak dapat mempercayainya, dan dia tidak ingin mempercayainya, tetapi dia tahu bahwa saat ini, yang terbaik adalah mempercayai penilaian Chen Gang, karena jika dia melakukan kesalahan lagi, Chen Gang tidak akan pernah melepaskannya. Ayah, jika orang itu tidak menerima kebaikan kita, apa yang akan kita lakukan? Chen Fan sepertinya memikirkan sesuatu, dan bertanya. Dalam benaknya, ketika dia memikirkan Lin Yi, dia merasakan rasa takut yang tidak dapat dijelaskan, terutama hari itu, ketika dia membawa beberapa orang untuk mencari Lin Yi untuk mengganggunya, tetapi para siswa tidak berani melakukannya, dan dia tetap melakukannya. Belum tenang sampai sekarang, selama kita tidak menjadi musuh, itu sudah cukup bagus. Chen Gang berkata dengan penuh arti. Dia melirik putranya dan melihat bahwa dia akan menanyakan pertanyaan seperti itu, setidaknya dia merasa kagum di dalam hatinya. Saat ini, yang paling saya takuti adalah tidak adanya rasa kagum di hati saya, jika tidak, sesuatu akan terjadi cepat atau lambat. Kamu tinggal bersamaku sekarang, dan lakukan apapun yang aku perintahkan. Chen Gang berkata, biar ku beritahu, keluarga Chen kami hanya bisa mengandalkanmu di masa depan. Jika kamu tidak sukses, tidak peduli seberapa besar kekayaan keluarga Chen, cepat atau lambat kamu akan membawa bencana. Kata-katanya jelas, semua yang dia miliki sekarang adalah untuk putranya, dan akan diserahkan kepada Chen Fan di masa depan. Tapi jika dia tidak bisa bertahan, itu sama saja dengan mengecewakan usaha seumur hidup Chen Gang. Berbicara tentang ini, wajah Chen Fan memerah dan dia merasa sedikit bersalah. Ayah, aku tahu aku salah. Aku pasti akan mengubahnya dan aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Jika kamu terlalu main-main, kamu akan terlalu main-main. Aku tidak mengatakan apapun kepadamu, tapi ini masalah benar dan salah. Harap berhati-hati dan jangan mempertaruhkan nyawamu. Setelah mengatakan itu, Chen Gang tidak berkata apa-apa lagi. Apakah putranya dapat menjadi dewasa dan tumbuh dengan cepat hanya bergantung pada dirinya sendiri. Chen Gang segera meminta orang-orang untuk menyiapkan tiket dan segera terbang ke Tianhai. Dan pada saat yang sama, Sun Ran, yang bersembunyi di sebuah hotel di Tianhai, tidak pernah menyangka bahwa bom seperti itu akan dapat dipadamkan bahkan sebelum menyebabkan percikan. Mungkin, Sun Ran sangat marah hingga dia menamparkan meja dan hampir membalikkan komputernya. Bagaimana ini mungkin? Sekarang semua opini publik di internet berpihak pada Lin Yuzhen. Terutama ketika pengumuman layanan masyarakat terbaru Lin Yuzhen keluar, rasanya seperti tamparan di wajah. Tindakannya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Rencana Sun Ran gagal, bukan saja tidak menghancurkan Lin Yuzhen, tapi malah membuat popularitasnya kembali meroket. Dering, dering, dering. Telepon berdering. Saat Sun Ran melihat nomor itu, ekspresinya sedikit berubah. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian menjawab, Tuan Chen, ini kecelakaan. Jangan khawatir, aku masih punya sarana. Aku jamin aku bisa menghancurkan Lin Yuzhen. Kamu, apa yang kamu katakan? Apakah kamu akan datang ke Tianhai? Sun Ran sedikit terkejut. Nada suara Chen Fan di ujung telepon sepertinya tidak terlalu buruk. Dia tidak marah pada dirinya sendiri karena kegagalan ini dan ingin berhenti bekerja sama dengannya. Oke. Beritahu aku lokasinya dan aku akan menemuimu nanti. Sun Ran membuat janji dan menutup telepon, memikirkan apa yang akan dia katakan agar Chen Fan bisa memberinya kesempatan lagi. Dan di ujung telepon yang lain, Chen Fan meletakkan ponselnya, berbalik dan berkata, Ayah, kita sudah membuat janji. Baiklah, ayo kita ke bandara dulu, lalu ke rumah Ye besok pagi. Kata Chen Gang. Chen Fan tidak mengatakan apa-apa, meskipun dia tidak mengerti mengapa Sun Ran digunakan dengan cara ini karena dia memberikan Sun Ran sebagai alat tawar-menawar. Untuk urusan sepenting itu, bukankah lebih baik berterus terang saja? Melihat Chen Gang bersandar di kursi dan beristirahat dengan mata tertutup, Chen Fan tidak berani bertanya dan hanya bisa mengikuti instruksi. Hari sudah larut malam, setelah Lin Yi menyelesaikan pekerjaannya, dia mengantar Ye Qiansui dan Ye Xihan pulang. Aku sibuk sepanjang malam dan aku kelelahan. Begitu Ye Xihan sampai di rumah, dia melepas sepatunya, seolah-olah dia tidak punya tulang, dan merosot di sofa, aku ingin makan malam. Dia berteriak, Ye Qiansui terlalu malas untuk memperhatikannya. Orang yang sibuk sepanjang malam sepertinya adalah Lin Yi. Dia baru saja mengobrol dengan Lin Yuzhen. Melihat betapa bersemangatnya dia juga lelah. Jangan perhatikan dia. Dia sangat gemuk. Dia bahkan makan camilan larut malam. Jika kamu lelah, kembalilah mandi dan tidur. Dia adalah kakak perempuan tertua dan kepala keluarga, dan kata-katanya selalu berbobot. Ketidakpuasan Ye Xihan tidak ada gunanya dan dia hanya bisa mendengus sebagai protes. Lin Yi, apakah kamu lapar? Kamu sibuk sepanjang malam. Tanpa diduga, Ye Qiansui menoleh untuk melihat Lin Yi lagi.
Apakah kamu mau makan? Lin Yi mengusap lehernya dan berkata, jika kamu ingin makan, aku akan makan bersamamu. Bagus. Ye Qiansui tersenyum dan berkata, Wu Ma, masih ada pangsit di lemari es, jadi ayo pesan pangsit. Melihat mereka berbicara seolah-olah tidak ada orang lain yang melihat, Ye Xihan merasa tercekik. Dia berdiri, tetapi sepertinya tidak ada yang melihatnya. Dia merasa bahwa dunia sedang dalam keadaan dingin. Apakah ini terlalu berlebihan? Bukan berarti hanya mereka berdua yang ada di rumah. Aku akan kembali ke sekolah besok. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini. Ye Xihan menghela nafas, menggelengkan kepalanya dalam 3 langkah, dan berjalan ke atas menuju kamarnya. Setelah pangsitnya siap, Wu Ma meletakkan 2 mangkuk di atas meja makan, memanggil Lin Yi dan Ye Qiansui untuk turun untuk makan, lalu membawa mangkuk lain ke atas untuk diberikan kepada Ye Xihan. Keduanya mandi, mengenakan pakaian rumah santai, dan duduk di meja makan. Apa yang akan kamu lakukan? Ye Qiansui bertanya langsung, belum ada petunjuk sama sekali. Saat ini mereka tidak yakin apakah orang di baliknya adalah Lin Yuzhen atau Ye, tapi seperti yang dikatakan Lin Yi, tidak peduli siapa orang itu akan berdampak buruk pada Ye. Ini tidak bisa diabaikan, besok pagi akan ada petunjuknya. Lin Yi berkata dengan tenang sambil makan pangsit. Ye Qiansui tidak mengerti, akankah ada petunjuk besok pagi? Apa artinya? Kamu tidak perlu khawatir, aku akan mengurusnya. Lin Yi berkata, sebagai presiden, Anda bertanggung jawab atas arah perkembangan Ye. Saya akan mengurus hal-hal kecil lainnya. Ye Qiansui sedikit mengangguk. Kata-kata Lin Yi membuatnya merasa hangat. Dia ingin mengatakan sesuatu ketika dia masih mabuk, tetapi sekarang dia tidak lagi mabuk, dia tidak dapat menahannya lagi. Lin Yi, apa itu? Kata-kata Ye Qiansui keluar dari bibirnya, giginya menggigit ringan, dan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Apakah kamu ingin menambahkan cuka? Setelah dia selesai berbicara, dia ingin memukul dirinya sendiri. Mungkinkah dia tidak bisa berbicara tanpa minum? Aku tidak suka cuka, tahukah kamu? Oh, aku salah mengingatnya. Wajah Ye Qiansui sedikit merah, dia sedang makan pangsit dengan kepala tertunduk, tapi dia tidak punya keberanian untuk mengangkat kepalanya. Malam yang hening, keesokan harinya, Lin Yi mengirim Ye Qiansui untuk bekerja seperti biasa. Tidak lama setelah mereka tiba di perusahaan, Xiao Zhao memasuki kantor dan berkata bahwa seseorang ingin bertemu Ye Qiansui, dan mereka berasal dari utara. Dari utara, Ye Qiansui melirik Lin Yi, sedikit terkejut. Tadi malam, Lin Yi mengatakan bahwa mungkin ada petunjuk pagi ini, tapi itu sangat akurat sehingga datang begitu dia mengatakannya. Aku akan menghindarinya, Lin Yi berkata, datang dan bicaralah. Bagaimana cara bicaranya? Singa berbicara seperti mulutnya terbuka. Bab 340. Setelah mengatakan itu, Lin Yi berbalik dan keluar. Ye Qiansui masih tidak bereaksi. Apa artinya berbicara seperti singa yang membuka mulutnya? Tuan Ye, bisakah Anda membiarkan mereka muncul? Xiao Zhao bertanya, undang mereka masuk. Chen Gang mengungkapkan ketulusannya dan menunggu di ruang tunggu tanpa terburu-buru, sepenuhnya mengikuti prosedur Ye. Hal ini membuat Chen Fan sedikit bingung. Kapan keluarga Chen begitu rendah hati? Tampaknya terakhir kali Chen Gang bersikap sopan adalah ketika dia pergi ke utara untuk mengunjungi seorang lelaki tua yang dihormati. Dia menunggu di luar rumah sakit sepanjang malam dan keluar dalam beberapa menit keesokan harinya. Meski begitu, Chen Gang menyapa semua orang dengan senyuman dan tidak berani menaruh dendam sama sekali. Ayah, apakah kita perlu melakukan ini? Chen Fan merendahkan suaranya dan berkata, keluarga Ye ini hanyalah sebuah perusahaan di kota kecil, dan akan sulit bagi kami, keluarga Chen, untuk berbisnis di masa depan. Yang dia maksud adalah kamu boleh bersikap sopan, tapi tidak harus rendah hati dan sopan. Tentu saja kamu tidak menakutkan. Chen Gang berkata, tetapi orang-orang di belakang keluarga Ye lebih menakutkan dari yang Anda bayangkan. Dia ingat dengan jelas ekspresi para pengawal yang dia pekerjakan ketika mereka memintanya untuk mengundurkan diri. Itu adalah penyesalan, bahkan ketakutan. Orang-orang itu, tidak satupun dari mereka yang sederhana, tetapi mereka tidak berani bertindak sombong di Tianhai, yang menunjukkan betapa menakutkannya orang-orang di Tianhai. Dia mempercayai penilaiannya sendiri. Lakukan saja apa yang aku katakan, jangan banyak bicara, jangan bertanya lagi. Chen Gang sekarang benar-benar ingin merawat Chen Fan secara pribadi dan membiarkannya tumbuh dewasa. Kamu harus menundukkan kepala ketika kamu harus menundukkan kepala. Tidak ada rasa malu di dalamnya. Hanya ketika seorang pria mampu membungkuk dan meregangkan tubuhnya barulah dia bisa mencapai karir. Tuan Chen, kami, Tuan Ye, mengundang Anda untuk datang. Xiao Zhao mengetuk pintu dan masuk. Chen Gang segera berdiri dan tersenyum, terima kasih, Sekretaris Zhao. Saat dia berbicara,
dia melirik Chen Fan, yang segera berdiri tanpa berani mengatakan apapun. Kedua orang itu mengikuti Xiao Zhao dan langsung naik ke kantor Ye Qiansui. Ini adalah pertama kalinya Chen Gang bertemu Ye Qiansui. Dia tidak menyangka bahwa CEO Ye masih begitu muda. "Halo, Tuan Chen." Ye Qiansui berinisiatif mengulurkan tangannya. Chen Gang kembali sadar, segera mengulurkan tangannya, dan menjabat tangan Ye Qiansui dengan lembut. "Tuan Ye, saya sudah lama mengagumi nama Anda, dan saya memberanikan diri untuk mengunjungi Anda hari ini. Saya harap saya tidak mengganggumu." Di mana?" Ye Qiansui mengulurkan tangannya dan berkata, "Silakan duduk." Chen Gang duduk di satu sisi sofa, sementara Ye Qiansui duduk di kursi utama, membuat teh sambil berbicara. "Saya tidak akan bertele-tele. Tuan Chen datang ke rumah Ye kali ini untuk sesuatu. Tolong katakan saja." Ye Qiansui tajam dan jernih, memancarkan rasa semangat dan kekuatan yang langsung dirasakan Chen Gang. Tampaknya kemampuan Ye untuk bangkit dalam waktu sesingkat itu bukan hanya karena pria itu, tetapi juga karena Ye Qiansui di depannya. "Saya tidak pergi ke Istana Tiga Harta Karun untuk apapun." Chen Gang berkata, "Saya datang ke sini hari ini untuk melihat apakah ada peluang untuk bekerja sama dengan Ye." "Oh." Ye Qiansui dengan sengaja menunjukkan ekspresi terkejut. Keluarga Ye adalah perusahaan farmasi, dan keluarga Chen, yang baru dia kenal sedikit, telah terlibat dalam industri hiburan selama bertahun-tahun. Ini adalah dua industri yang sama sekali tidak berhubungan. "Maukah kita bekerja sama?" Dia tidak bertanya, tapi ekspresi setengah tersenyumnya memberitahu Chen Gang bahwa Ye Qiansui tidak mempercayainya sama sekali. "Sejujurnya, Tuan Ye, perusahaan Anda baru saja menandatangani kontrak dengan Lin Yuzhen." "Saya mengetahuinya." Chen Gang berkata, "Saya datang ke sini untuknya." Lin Yuzhen memiliki kerjasama eksklusif dengan Ye, dan Ye telah memberi cukup kebebasan kepada Lin Yuzhen, tapi dia milik Ye, orang lain yang ingin bekerja sama dengannya harus menyapa Ye. Tapi yang jelas, ini bukan yang diinginkan Chen Gang. Ye Qiansui menuangkan 2 cangkir teh dan menyerahkan 1 cangkir kepada Chen Gang terlebih dahulu. Chen Gang mengetukkan jarinya dengan ringan, terlihat sangat sopan. Chen Fan sedikit mengangguk, membungkuk, mengambilnya dengan kedua tangan, dan menurunkan postur tubuhnya. Ye Group tidak pernah menolak kerjasama, tapi harus bisa bekerja sama. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Chen, kedua keluarga kami tampaknya dipisahkan oleh pegunungan. Mungkin tidak mudah bagi kami untuk bekerja sama. Nona Lin Yuzhen sekarang menjadi mitra eksklusif Ye. Logikanya, kami tidak akan mengganggu aktivitas bisnisnya yang lain. Ini adalah kebebasan yang kami berikan padanya, tetapi kebebasan masih ada batasnya." Ye Qiansui berbicara dengan lugas, tanpa ragu-ragu atau berbelit-belit, dengan sedikit kekuatan, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali bahwa Chen Gang dan putranya berasal dari utara. Keluarga Chen di belakang mereka adalah kekuatan yang kuat di industri hiburan. "Tentu saja apa yang dikatakan Tuan Ye benar sekali, jadi saya memberanikan diri untuk datang dan meminta persetujuan Tuan Ye. Lin Yuzhen benar-benar artis berkualitas tinggi, dan perusahaan kami perlu bekerja sama dengan artis seperti itu. Mengenai kondisinya, menurut saya dengan nilai dan statusnya saat ini, Tuan Ye, Anda dapat membuka artis yang cocok. Selama karena tidak berlebihan, aku bisa terima." Chen Gang bisa dikatakan sangat tulus. "Biarkan aku mengemudi." Ye Qiansui bertanya sambil tersenyum. "Asalkan tidak terlalu banyak." Chen Gang mengangguk. "Saya hanya menginginkan satu, dan kami berhak mengakhiri kerja sama kapan saja tanpa tanggung jawab apapun atas pelanggaran kontrak," kata Ye Qiansui. Setelah mengatakan itu, dia mengambil cangkir teh dan melirik ke arah Chen Gang, matanya tenang, seolah apa yang dia usulkan hanyalah kondisi yang sangat biasa. Tapi bagi Chen Gang dan putranya, ini hanyalah lelucon. Chen Fan hampir melompat. Kerjasama tersebut kemudian dapat diakhiri tanpa mengakui adanya tanggung jawab atas pelanggaran kontrak. Itu tidak berarti bahwa mereka dapat mengambil uang begitu saja dan tidak berbuat apa-apa, dan itu adalah hal yang wajar. Ini hanyalah kolaborasi yang membanggakan. Kapan ada orang yang berani meminta keluarga Chen menandatangani kontrak seperti itu? Chen Fan membuka mulut untuk berbicara, tetapi terhenti oleh tatapan Chen Gang. "Tidak masalah, dia setuju." Langsung, lugas dan tanpa ragu-ragu. Chen Fan tercengang. Dia bertanya-tanya apakah Chen Gang tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Ye Qiansui, dan menatap Chen Gang dengan tidak percaya. "Sejujurnya kondisi ini tidak terlalu rendah, tapi menurut saya tidak apa-apa." Chen Gang mengambil cangkir teh dan berkata, "Tuan Ye, lalu kita punya kesepakatan." Wajah Ye Qiansui tenang, tapi hatinya sama terkejutnya. Lin Yi memintanya untuk membuka mulutnya. Apa yang dia tawarkan adalah persyaratan perampokan yang benar-benar berlebihan, tetapi Chen Gang benar-benar setuju dalam satu tarikan napas. Apakah ini kondisi yang dia buat? Tapi kata-kata itu telah diucapkan,
dan Ye Qiansui tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Dia hanya menghela nafas dalam hatinya, seolah-olah dia telah kehilangan banyak uang dan menderita kerugian besar. Itu kesepakatan. Ye Qiansui meminum tehnya, dan Chen Gang juga meminumnya. Senang sekali berdiskusi bisnis dengan orang yang ceria seperti Tuan Ye. Chen Gang berdiri, kalau begitu saya tidak akan mengganggu Tuan Ye. Saya akan mengatur seseorang untuk datang ke rumah Ye untuk mengetahui detail spesifiknya. Tuan Ye akan pergi ke utara dan duduk di rumah Chen saya ketika dia punya waktu. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan USB flash drive dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Hadiah pertemuan ini adalah ketulusanku. Bersambung.